Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan aku Rita di pertemuan ke 13. Sekali deh. Kali ini di pertemuan ke-13 kita akan membahas kelompok keempat di pertemuan ke-13 ini, yaitu tentang jurus creative writing, penulisan artikel dan berita. Ayo kita bahas satu persatu. Jadi di sini kita akan membahas tentang sekreatif apa si penulis untuk menggunakan teknik ini di dalam penulisan artikel dan berita. Nah, di dalam kreatif menulis ini yaitu ada yang pertama sudut pandang unik. Nah, sudut pandang unik ini bisa menjadikan sesuatu yang berbeda gitu, seperti membedakan penulisan yang lain dengan yang lainnya. Nah, jadi sudut pandang unik ini bisa menentukan bahwa penulisan ini menggunakan ide kreatif gitu. Menemukan sudut pandang unik dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengalaman pribadi. Yang kedua, budaya. Yang ketiga, imajinasi. Dan yang terakhir, ada membaca. Nah, yang pertama yang tadi saya bilang itu adalah pengalaman pribadi. Nah, pengalaman pribadi ini bisa menjadi sumber inspirasi untuk menemukan sudut pandang unik. Karena dengan pengalaman pribadi kita bisa menemukan berbagai macam pengalaman-pengalaman yang nantinya kita akan bisa belajar dari pengalaman itu. Dan lebih luas gitu pengetahuannya ketika kita melakukan penulisan dengan menggunakan pengalaman pribadi. Nah, yang kedua juga budaya bisa menjadi inspirasi untuk menulis. Karena apa? Karena bisa memperluas perspektif orang-orang atau memperluas pemikiran orang-orang tentang budaya dari ini ke budaya yang lain. Selanjutnya ada yang ketiga, imajinasi. Jadi kita bisa menggunakan kreativitas kita berimajinasi untuk apa? Untuk memperluas fantastik dan perspektif kita sebagai orang-orang. Selanjutnya menggali kekuatan bahasa. Nah, menggali kekuatan bahasa ini dengan menggunakan gaya penulisan. Yang pertama ada gaya personal. Ada juga gaya telegrafik dan juga gaya semi formal. Nah, selanjutnya adalah kreativitas menulis itu kita bisa menceritakan cerita yang menarik di dalam penulisan. Jadi cerita yang menarik juga penting di dalam penulisan yang kreatif karena untuk menarik perhatian orang-orang agar bisa membaca penulisan kita, hasil penulisan kita. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat multimedia untuk penulisan artikel dan berita. Yang pertama, komputer bisa mengkoordinasikan, melihat dan mendengar pembaca. Yang kedua ada link membantu menghubungkan antara informasi dan pembaca. Selanjutnya ada navigasi yang membantu pemakai untuk menjelajah di media. Yang terakhir adalah multimedia bisa membantu pemakai untuk mengumpulkan, memproses, dan mengkomunikasikan informasi yang baik. Nah, yang terakhir itu ada membaca. Nah, membaca ini bisa menjadi sumber kreativitas menulis kita karena dengan membaca kita bisa mengetahui segala isi dunia. Nah, yang penting jangan bosan atau jangan malas untuk membaca karena membaca itu adalah jendela dunia. Kita bisa mengetahui ini, kita bisa mengetahui itu lewat membaca. Dan membaca ini sangat penting menjadi kreativitas penulisan berita dan artikel ini. Selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat menulis kreatif. Jadi apa aja manfaat ketika kita menulis dengan ide sekreatifmu? Yang pertama ada mendorong munculnya ide-ide dan proses memecahkan suatu masalah. Yang kedua ada meningkatkan keterampilan berkreatif. Jadi ketika kita menggunakan kreativitas kita berpikir untuk menulis sesuatu, kita bisa. Selanjutnya ada meningkatkan kemampuan linguistik. Ada juga kita bisa mengembangkan diri dan meningkatkan keberanian. Dengan kita berpikir kreatif, kita bisa memberanikan diri kita untuk mendobrak
mendobrak sesuatu yang lebih menarik atau lebih wow gitu. Ada juga mengembangkan diri. Kita itu bisa mengembangkan diri lewat ide-ide kreatif kita, karena ide kreatif itu sangat mahal nilainya.